Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan dengan hati yang paling dalam. Kita sampaikan dengan hati yang penuh dengan cinta dan harap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk Allah di antara sebagian yang Allah ciptakan. Tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian makhluk yang ada di kolom langit ini, termasuk ars dan lain-lain sebagainya. Itu adalah merupakan bagian cerminan, cercahan dari nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang senang senantiasa nyambung hatinya, nyambung sifatnya, nyambung pergaulannya, nyambung tindakannya, nyambung lisannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kita yang senantiasa nyambung kepada beliau, tidak akan pernah disia-siakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pada saat ini Rasulullah telah wafat mendahului kita, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di 114 abad yang lalu, saya rindu kepada seseorang, saya rindu kepada kelompok, saya rindu kepada orang-orang Islam. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau rindukan? Apakah kami, sahabatmu? Apakah keluargamu yang engkau cintai? Apakah keluargamu yang selama ini berjuang dengan engkau? Bukan. Orang yang saya rindukan adalah orang yang tidak pernah sezaman dengan saya, orang yang tidak pernah melihat dengan kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman, tetapi mereka iman, percaya, yakin dan taat kepadaku, maka merekalah yang akan saya rindukan. Mudah-mudahan para hadirin yang berbahagia, kitalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Orang yang dirindukan oleh presiden, betapa bahagianya kita para hadirin. Bersalam dari Jakarta, dari siapa? Dari Bapak Prabowo. Untuk siapa? Untuk orang-orang Sadulan. Bahagia enggak? Bahagia, senang. Ada salam dari Ibu Gubernur Khofifah untuk masyarakat Sulang Besar. Bahagia, senang. Ada salam dari Fauzi, seorang Bupati Sumeneb. Untuk siapa? Untuk orang Sulang Besar. Bahagia. Ada salam dari makhluk yang Allah cintai, dari makhluk yang Allah yang sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan oleh orang-orang akhir zaman. Kita termasuk yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang pengajian Isra Mi'raj rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di beberapa hari yang kemarin, mulai dari di Celong, di tempat-tempat termasuk beberapa malam juga di tempat yang lain termasuk tadi malam di sepanjang juga, alhamdulillah kita berkumpul dengan masyarakat umat Islam yang senantiasa merindukan peringatan Isra Mi'raj. Terus terang para hadirin yang berbahagia, kalau saya berbicara di tempat lain mungkin saya lebih berapi-api, lebih santer, kemudian lebih berani. Tetapi terus terang demi Allah, pada kesempatan hari ini saya bergetar, neter katanya orang Madura, bergetar. Bukan bergetar, tapi rasa takut, ngejat ya bagai lahat. Kenapa ngejat? Karena saya tahu wajah-wajah beliau semua ini, wajah-wajah antum ini saya kenal. Kan mungkin mereka akan paham, mungkin mereka akan mengerti siapa saya sebenarnya yang pada hari ini ada. Tidak lain hanyalah orang Sadulan biasa yang tidak memiliki background pendidikan yang mapan dan layak. Tetapi alhamdulillah siapapun itu yang akan menyampaikan, karena itu ilmunya Allah, ilmu Rasulullah, ilmunya para ulama, ilmunya para guru, mudah-mudahan sampai kepada kita yang pada kesempatan ini. Para hadirin sidang jamaah pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pada hari ini sedikit banyak telah membaca berbagai literatur sejarah, baik mendengarkan dari ceramah-ceramah para dai, ceramah-ceramah para kiai,
terus juga ceramah-ceramah dari media elektronik atau media yang kita sebut dengan handphone atau gadget. Banyak di sana diuraikan tentang Isra Mi'raj, tentang sejarah-sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang lebih mapan, yang lebih baik ulasannya, yang lebih spektakuler. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan hari ini tidak lebih daripada itu. Para hadirin sidang pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, satu upaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satu upaya yang harus kita biar target kita itu ada. Kenapa? Karena perayaan Isra Mi'raj ini tidak hanya dalam konteks perayaan kita hadir duduk mendengarkan ceramah agama, kemudian menikmati jajanan, minum air dan berkumpul, itu sudah luar biasa. Tetapi ada target yang paling urgen sekali yang harus kita targetkan sebagai capaian atau standar kompeten yang harus ada dalam setiap individu kita. Adalah pertama, para hadirin yang berbahagia, apa upaya kita hadir pada kesempatan ini? Apa target kita untuk bersama-sama memeriahkan dan merayakan Isra Mi'raj ini? Tentunya saya mengajak adalah pertama, perubahan. Perubahan ini dalam konteks umum. Orang yang senang makan makanan yang haram pada saat ini, tore monggo ditinggalkan, paling tidak dikurangi. Orang yang senang rentenir, mabuk duit, pada hari ini tolong mari kita tinggalkan, karena itu sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pada saat ini senang mengganggu keluarga dan ketentraman tetangganya. Ada suami sudah punya istri tapi masih senang kepada istri orang lain. Ada istri yang sudah punya suami tapi masih mengganggu suami orang lain, selangkah atau selingkuh maksudnya. Pada hari ini tolong tinggalkan, karena itu perkara yang bejat secara moral dan secara agama. Kalau pada hari ini kita sebagai seorang suami melalaikan tugas dan tanggung jawab, sebagai seorang suami santai-santai tidak bekerja, tidak berbuat apa-apa, sementara istrinya kelaparan, istrinya minta ini tidak ada uangnya, anaknya minta ini tidak diberikan. Pada saat ini mari dengan semangat Isra Mi'raj kita bekerja niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri yang senantiasa membangkang kepada suaminya, mengocak-ngocak, mengula. Mari pada saat ini tutuplah mulut kita dalam rangka untuk mencintai suami. Inilah konteks perubahan awal yang harus menjadi target perubahan kita dalam rangka meraih predikat Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Siap ibu-ibu? Siap berubah Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Para hadirin sidang jamaah Isra Mi'raj yang berbahagia, Isra Mi'raj kalau diceritakan secara singkat mungkin tidak membutuhkan waktu 1 menit. Kenapa? Karena Rasulullah itu diajak oleh malaikat Jibril untuk Isra kemana? Perjalanan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, terus ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf, ke Mustawa, menerima sholat dan turun kembali. Bahkan tempat duduknya Rasulullah itu masih hangat, ringkas dan jelas. Tetapi apakah sampai di situ para hadirin yang berbahagia? Tentunya mengandung makna dan perjalanan hikmah-hikmah, cerita-cerita yang sangat mengagungkan dan membesarkan hati kita. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah ataupun para nabi-nabi yang terdahulu mulai dari Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diisra dan dimi'rajkan. Nabi-nabi yang lain sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa semuanya memohon kepada Allah untuk diisrakan dan dimi'rajkan. Bahkan secara spesifik ada beberapa nabi yang cuma diisrakan, ada cuma dimi'rajkan.
Nabi Muhammad kesempurnaannya utuh. Dia juga Isra, dia juga Mi'raj. Ada yang Mi'raj, siapa beliau? Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Beliau adalah Mi'raj. Ada yang cuma Isra, Nabi Musa dihantar oleh malaikat Jibril ke Madian. Mereka bertahanus, kemudian naik ke Gunung Tursina sampai 40 hari. Mi'raj atau Isra juga. Rasulullah adalah kesempurnaan yang tiada bandingnya. Beliau Isra juga Mi'raj. Inilah yang harus kita pahami pada kesempatan pagi hari ini. Para hadirin sidang jamaah salat Jumat tersadang jamaah pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip ayat yang kita sampaikan tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalimat ayat surah Al-Isra ayat 1 diawali dengan subhana. Dalam tafsir Jalalain disebutkan subhana ay subhanallah alladzi adalah kalimat subhanallah sebetulnya. Tafsirannya subhanallah. Kalau dalam konteks Al-Qur'an itu biasa subhana alladzi, maha suci yang memperjalankan Isra. Kemudian di sini ditafsirkan subhana ay subhanallah, maha suci Allah. Kenapa ayat ini diawali dengan kalimat subhanallah yang maksud dan artinya adalah maha suci Allah. Maha suci Allah. Siapa yang berani mempredikatkan dirinya menjadi subhana, menjadi orang suci, tidak ada dalam kolom langit ini dari nabi, dari anbiya, dari mursalin, daripada aulia sehingga sekarang ini tidak ada yang mempredikatkan dirinya sebagai subhanallah, sebagai subhana atau kesucian. Tapi dalam realitanya memang ada orang-orang yang mengatakan dan berbangga hati, saya lebih bagus, saya lebih baik, saya lebih kuat, saya lebih kaya, saya lebih terkenal. Banyak pengakuan-pengakuan ini. Tapi kalimat subhana, subhanallah, maha suci Allah, murni untuk zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Apa pengakuan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa Allah mengakui bahwa dirinya subhanallah, maha suci Allah, bahwa berkenaan dengan akan melakukan suatu perjalanan suci nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara pandangan sains itu sampai saat ini dipertanyakan atau dikagumi bahkan. Kemudian subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Nah ini yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan Asra ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, saya berangkat dari Kangian kemarin. Bukan saya yang berjalan dari atas laut, tetapi saya diperjalankan. Saya juga Asra, diperjalankan, ikut sepeda motor saya ke Arjasa, kemudian ke Kayuwangi, kemudian berangkat ke Sapekan pakai sampan juga, kemudian ke Sepanjang pakai speedboat, nyampe ke Sepanjang diantar dengan mobil, nyampe ke tempat pengajian. Itu saya Asra juga, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Semut yang ada di tas saya tiba-tiba ngomong, saya kok ada di Sajulang, siapa yang memperjalankan saya? Nah, dia juga diperjalankan. Kalau semut berjalan dari Kangian ke sini berapa ratus tahun, berapa puluh tahun baru nyampe ke Sajulang besar. Loh, kenapa saat ini sampai? Karena diperjalankan. Inilah konsep pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Yang dimaksud hambanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi ini, para hadirin yang berbahagia, adalah salah satu pangkat dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang diberikan predikat abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian abdihi bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah memperjalankan pada malam hari.
Kenapa pada malam hari? Kenapa tidak pagi hari? Kenapa tidak siang-siang? Kenapa tidak sore-sore? Kok lailan di sini disebutkan? Lailan inilah sepertiga malam atau sebagian malam. Kenapa tidak pagi? Kenapa lailan ini adalah pada malam hari, sebagian malam? Ada yang mengatakan adalah di penghujung malam, karena memang di penghujung malam dia angkat Rasulullah atau diajak Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan. Kenapa lailan para ibu bapak yang berbahagia? Karena malam hari ini mengandung satu keistimewaan. Pada malam hari inilah mengandung keistimewaan. Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam hari, bukan siang hari. Kita tahu Lailatul Qadar adalah sesuatu malam yang dimuliakan juga, terjadi pada malam hari. Kemudian nuzulul Quran juga pada malam hari. Lahirnya Rasulullah itu adalah pada malam hari. Bahkan dalam riwayat nabi-nabi, para aulia itu rata-rata dilahirkan pada malam hari. Ini menandakan bahwa malam hari itu sesuatu yang istimewa. Ada apa di pertengahan malam? Ada apa di sebagian malam ini? Para aulia, para ulama, para orang-orang saleh, semua mereka menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki pangkat sampai sultan aulia, seorang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka itu adalah yang menghidupkan malam hari. Rata-rata bangun ibu-ibu bapak-bapak di malam hari, rata-rata menunggu keagungan dan kebesaran Allah pada malam hari. Mereka menghidupkan malam dengan zikir, dengan wirid, dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ataupun wajib yang lainnya. Mereka di malam hari melakukan. Karena di mereka lah, ya karena kita pada saat ini dituntut juga bagaimana kita bangun. Karena madat-madat ataupun karomah-karomah, kehormatan-kehormatan para aulia itu dikeluarkan pada malam hari. Maka bagi orang-orang yang senang bangun malam hari itu adalah insya Allah mereka akan mendapatkan doa-doanya para aulia, doa-doanya para nabi, doa-doanya para ulama-ulama salih. Para hadirin yang berbahagia, dalam suatu dibak dinyatakan, ada di dibak itu dinyatakan bahwa yanzilu ila samai min yanzilu ila samai dunia wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Nah itu di dibak ada, mungkin anak-anak saya bisa tidak. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama, Allah itu datang, Allah itu turun. Bukan turun berdasarkan jasad, tapi rahmat Allah turun itu. Yanzilu fi kulli lailatin ila samai wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Allah rahmatnya diturunkan pada malam hari. Kenapa? Apa kata Allah? Man, siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan saya ampuni. Siapa yang punya hajat, kata Allah Subhanahu wa taala, memohon dan minta pada malam hari, akan saya tunaikan hajatnya. Siapa yang berkeinginan, entah itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, memohon kata Allah Subhanahu wa taala di dalam tiba itu, akan saya lakukan, akan saya kabulkan permohonan dan permintaannya. Inilah keistimewaan yang Allah berikan pada malam hari. Para hadirin yang berbahagia, kemudian secara ringkasnya Allah bersamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril menuju salah satu tempat yang mulia atau Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para malaikat mengatakan wa taqaddam talis sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Itu kenalkan Bapak Ibu ya, kenal apa itu? Tarhim. Wa taqaddam talis sholata fa shalla kullu man, dan dipersilakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa. Siapa makmumnya? Seluruh ruh para nabi, bahkan di situ wal malaikat juga turun menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sholat, para hadirin yang berbahagia, terus
Saya kita garis bawahi bahwa sebetulnya solat ini memang sudah ada dari dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bukan ketika Rasulullah Mi'raj ini baru ada solat, tidak. Beliau-beliau para nabi, para rasul itu juga solat mereka itu. Tapi mungkin dan jelas solatnya berbeda. Kesempurnaan solatnya itu ada dalam diri dan perbuatan solat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Secara ringkas, hadirin jamaah Isra Mi'raj yang berbahagia, maka Rasulullah setelah selesai menunaikan sholat, maka terjadilah peristiwa keduanya ini Mi'raj. Naik kemana? Diantar oleh malaikat Jibril, kemudian menuju langit yang pertama, bertemu dengan seorang Nabi Abul Bashar, yakni Nabi Adam alaihi salam. Nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Sayyidina Adam di langit yang pertama, sementara dia adalah Abul Bashar, nabi yang pertama, nabi yang melahirkan keturunan, nabi yang banyak usia dan umurnya, sehingga pada saat inilah keturunan-keturunannya termasuk kita adalah turunan Nabi Adam. Bahwa kata ahli hikmah, ditempatkannya Nabi Adam di langit yang pertama adalah memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan Nabi Adam. Hikmahnya adalah orang yang naik, siapapun di antara kita punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, yang terpenting jangan lupa orang tua. Ini ibu saya garis bawahi bahwa Abul Bashar Adam itu adalah bapak-bapak kita, turunannya kita, artinya ayah kita, ayah secara badaniah, secara basar. Artinya siapapun punya hajat, mau bagaimanapun kita punya pekerjaan, jangan lupakan orang tua, jangan lupakan ibu yang melahirkan kita, karena orang yang banyak telah berjuang mengangkat, melihara, menyayangi dan lain sebagainya dan melindungi kita adalah kedua orang tua kita. Maka pada saat ini siapa saja yang membentur-benturkan dirinya dengan kedua orang tuanya, tidak nyapa dengan orang tuanya, saling berkelahi dengan orang tuanya, saling bertengkar bahasa dengan orang tuanya, bahkan sudah beberapa tahun, beberapa bulan tidak berkumpul dan benci kepada orang tuanya, alamat mereka yang tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah adalah firidul walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, siapapun kita, termasuk saya ataupun siapapun, ustaz, kiai, ulama yang tidak punya sambungan baik dengan orang tuanya, alamat tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan kata seorang kiai Razain bahwa mereka adalah termasuk calon-calon orang-orang yang su'ul khatimah nanti, naudzubillah min dzalik. Kita Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimanapun kita jidatnya ini hitam olehnya ibadah, wirid tasbih subhanallah, banyak salawat, banyak apanya itu, kemudian kita banyak sedekah, banyak solat, banyak melakukan ibadah, orang tua kita abaikan, ibu kita musuhi, orang tua kita musuhi, kita memiliki musuh dengan orang tua, alamat tidak akan pernah menempatkan kebahagiaan. Inilah konsep bahwa Allah telah memberikan suatu iktibar kepada kita. Nabi Adam itu dicabis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendapatkan satu keberkahan untuk kepergian mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke atas bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Kemudian ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Harun. Ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Musa. Terus ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian nembus ke langit Nabi Muhammad SAW dengan Jibril. Diringkas ibu bapak-bapak. Ketemu ataupun dia menembus alam Sidratil Muntaha. Kemudian masuk ke Rab dan Mustawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggalkan Jibril masuk itu adalah dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama para bapak dan ibu sekalian, beliau menyampaikan salam, at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatu lillah.
Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inilah dialog ringkas ini. Dialog ringkas Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatuh. Konsep dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau dijabarkan oleh orang ahli hikmah luar biasa. Banyak mungkin di antara guru-guru kita yang sudah paham persoalan ini. At-tahiyat hubungan Allah pada saat itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Paling tidak para hadirin yang berbahagia, saya cuma memberikan konsep yang sederhana. Bahwa ketika kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawat dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatulillah, singgah di situ Ibu. Jangan disambung dengan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi singgah di situ. Apa hikmahnya atau apa yang kita lakukan pada saat itu? Salam itu seolah-olah pada saat mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatulillah, bahwa kita betul-betul liqa kepada Allah, bertemu dengan Allah. Bagaimana konsep bertemunya? Sedangkan Allah, kalau orang bertemu itu ada yang ditemukan, ada orangnya kan Ibu-ibu. Saya bertemu dengan Ustaz Ahyar di taksian. Saya bilang, saya ketemu dengan Ustaz Ahyar. Nah, bagaimana Ustaz Ahyar ciri-cirinya? Orangnya ganteng, agak lebar badannya, sawo matang kulitnya. Saya bisa menciri-cirikannya. Kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatulillah, bagaimana konsepnya bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau kita gambarkan seperti apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu bukan, kalau Allah itu adalah ismun zat, nama zat, zatnya mana? Atau barangnya mana? Inilah kajian yang luar biasa yang saya katakan tadi banyak dibahas oleh guru-guru kita. Kalau saya terus terang tidak masuk ke level ini karena saya tidak begitu memahami konsep-konsep tasawuf dalam sholat itu para hadirin yang berbahagia. Paling tidak gambarannya adalah ketika kita membaca itu singgah di situ. Bagaimana kita bentuk konsentrasikan diri, kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita juga yang mengatakan dalam sholat bahwa yang kita sampaikan, yang kita baca itu seolah-olah juga kita itu Allah yang menyampaikan salam kepada kita. Allah yang menyampaikan salam pertemuan kepada kita. Hakikikan dalam surat seperti itu para hadirin yang berbahagia. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kita sampaikan semua aulia-aulia, para orang-orang soleh, para orang-orang hebat di kolom langit dan di kolom bumi ini, mereka juga kita sapa dalam assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selamatan juga untuk orang-orang hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Baru kita menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus turun Rasulullah SAW telah diberikan satu bekal, yaitu sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja Ibu. Kalau diteruskan dibaca semua lama itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penjaga dan komandan langit ketujuh. Nabi Ibrahim mengatakan dan menyapa, wahai Muhammad, apa yang menjadi oleh-oleh perjalanan engkau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad mengatakan, wahai baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, saya telah dititahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ibu, 50 waktu Ibu saya sambayah. 50 waktu bukan 50 rakaat, bukan. 50 waktu mulainya nyaloh melesi karah nggak bilang ngarede boe nah sambayah lagi nggak mina di pangangar nggak mina di pangangar pario sambayah lagi 50 waktu. Berarti dari pagi sampai sore kita sholat, sampai siang malam lagi kita sholat. Kenapa? Karena 50 waktu, belum berbicara rakaatnya berapa.
Payah kan ibu? Payah kan Pak? Payah. Nah ini. Akhirnya Rasulullah SAW dengan jawaban seorang Nabi Ibrahim AS, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu. Gimana itu Nabi Ibrahim? Sampaikan salam saya kepada umatmu. Apa hikmah salam dari Nabi Ibrahim AS ini? Hikmah salam Nabi Ibrahim adalah dibawa oleh Rasulullah ke makam sholat lagi kembali. Kapan? Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Disebut Nabi Ibrahim. Siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah ini, maka keutamaannya adalah orang tersebut akan diberikan sebagian pahala dari sedekahnya Nabi Ibrahim. Dimudahkan kita ibu-ibu sebagian daripada pahala sedekahnya Nabi Ibrahim. Apa sedekah Nabi Ibrahim tersebut? Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, pada saat ini saya memohon kepada Engkau ya Allah, izinkan saya bersedekah pada saat ini, yang sedekahnya saya itu sampai akhir zaman nanti akan dinikmati oleh umat-umat sebelum saya, setelah saya akan dinikmati. Apa bentuknya sedekah Nabi Ibrahim itu Bapak dan ibu-ibu sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril ambilkan kapur ke dalam surga, beri kepada Ibrahim. Diberi kapur ibu. Diberi kapur Nabi Ibrahim ini kapurnya. Lalu Ibrahim mengatakan kapur ini diambil oleh Ibrahim dan dicelupkan ke lautan. Nah setelah dicelupkan ke lautan menjadilah garam. Nah ini itu garam. Ternyata doanya Nabi Ibrahim itu manjur dan mustajab. Doa Nabi Ibrahim itu adalah meminta sedekah yang ternyata pada saat ini kita nikmati garam. Siapa yang tidak menikmati garam? Ya, orang arocek, orang rujaan itu pasti garam. Rumahan itu pasti punya garam. Di tempat-tempat apapun itu makanan pasti ada garam. Ini menandakan Ibrahim doanya terkabul. Para hadirin yang berbahagia. Kemudian saya sedikit menyampaikan apa fungsi garam ini, ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Dalam literatur sejarah atau ahli hikmah mengatakan orang yang mengkonsumsi garam sebelum makan, ini biasa terjadi di pondok pesantren. Di pondok saya juga di Saroki begitu ibu. Itu setiap mau makan ini nyolet garam, dicolet ke, mohon maaf Pak Bu, dicolet, kemudian makan. Setelah selesai makan nyolet lagi garam, itu dicolet lagi garam. Apa fungsinya? Pertama adalah orang yang makan garam sebelum dan sesudah makan ini akan terhindar dari racun makanan. Ini pernyataan ulama di kitab-kitab bapak-bapak ibu-ibu. Coba praktekkan. Garam sebelum makan colet garam ka buata. Kemudian setelah makan colet lagi buah ke garam ka buata. Ini hikmahnya adalah tidak akan pernah keracunan bapak-bapak. Kemudian yang kedua, orang yang makan anak-anak kecil dari TK SD sampai sekolah SMA, kalau ini ia lakukan, maka IQ-nya itu akan meningkat, kecerdasannya akan meningkat. Di NTB, bapak-bapak ibu-ibu, di Nusa Tenggara Barat ada pesantren itu khusus menyediakan di kamar-kamar itu garam. Ketika santrinya mau makan, itu diwajibkan untuk mencelupkan garam ke mulutnya. Apa yang terjadi? Rata-rata santrinya cerdas-cerdas, penghafal Al-Quran, penghafal hadis-hadis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ibu, bapak-bapak, ini urusan rumah tangga. Orang yang mengkonsumsi garam, bapak-bapak, ibu-ibu, sediakan kopi, masukkan garam ke dapur sedikit, kemudian ambil telur, kuning telur, dan minum. Insya Allah hebat, sakti. Sakti di tempat tidur maksudnya ibu. Ini luar biasa garam dari Para hadirin sidang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ke tangga langit yang ke-6, bertemulah beliau dengan Nabi Musa. Terus ya, tinggal sedikit, 10 menit. Kemarin pada selesai. Setelah ketemu dengan Nabi Musa mengatakan, Muhammad, apa yang menjadi oleh-oleh engkau?
hadir datang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, saya telah dititahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu. Takut sok Nabi Musa, tak kaget Nabi Musa. Wahai Muhammad, kembali kepada Allah, kembali. Singkatnya Bapak-bapak, hingga 9 kali Nabi Muhammad itu kembali, naik turun hingga 9 kali. Tinggal sisa 5. Lagi 5 rakaat je, lagi 5 waktu. Itu pun seorang Nabi Musa mengatakan, pergi lagi Muhammad, pergi lagi. Rasulullah tidak mau, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga Nabi Musa ini menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk naik turun dalam rangka untuk mengurangi salat ini. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak berkepentingan dengan salat kita, tidak berkepentingan dengan rakaat salat kita, tidak berkepentingan dengan susah dan payahnya kita mendirikan salat. Tetapi ada satu target seorang Nabi Musa, mengatakan bahwa aku menyuruh engkau Muhammad untuk naik dan turun karena saya itu menikmati nur cahaya dari wajahmu, lantaran cahaya Allah Subhanahu wa taala telah mendekat dalam dirimu. Para hadirin yang berbahagia, ternyata tujuan Nabi Musa bukan hal-hal yang lain. Dia mau menyaksikan cahaya nur yang terpancar dari nurnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik cahaya karena Rasulullah, karena Nabi Musa tidak pernah bermi'raj secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma menginginkan cahaya wajah Rasulullah saja, dia sudah menikmatinya seolah-olah dia mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah salat, sedang jamaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ringkasnya turun, para hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah melaksanakan salat yang konon pada saat itu adalah salat subuh, belum diwajibkan. Nah, akhirnya kita ke pelaksanaan salat saja, terakhir Ibu. 5 menit. Nah, setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Lalu sholat itu secara fikih mengatakan bahwa hiya lughatan, hiya syar'an muqtahamun bitakbiri bal muqtahamun bis taslimi. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Singkat, sederhana. Nah, tetapi persoalannya ada rukunnya atau ada syarat rukunnya. Nah, di sini para hadirin yang berbahagia, sedikit saya sampaikan sebagai satu hasanah keilmuan untuk kita bersama, bahwa saya akan sampaikan, tanya saya, kemudian nanti kita, mana yang lebih awal takbir dengan niat kira-kira? Mana yang lebih duluan kita lafazkan Allahu Akbar atau niat? Biasanya kalau fikih mengatakan bahwa niat dulu dilafazkan. Tapi dalam syarat rukunnya itu bahwa niat itu adalah rukun qalbi, di dalam hati. Kalau fikih itu dilapaskan. Kalau zuhur usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati ma'mumatillah ta'ala Allahu akbar. Tetapi dalam tinjauan fikih yang lain mengatakan bahwa niat itu adalah muqtaranatun bil fi'li. An-niyatu muqtaranun bil fi'li. Niat itu dibersamakan dengan perbuatan. Apa perbuatan pertama dalam salat itu adalah Allahu Akbar. Berbeda, seolah-olah berbeda. Karena salat dimulai katanya tadi dengan takbir. Sementara niat dulu sebelum sholat. Ya, tapi ringkasnya adalah bahwa ketika kita sholat itu, kalau ahli-ahli hikmah itu, guru-guru kita, sekali lagi saya sampaikan kajian-kajian para guru kita di seluruh besar mungkin itu, ketika mengangkat takbir itu dimasukkan ke dalamnya niat. Niat itu dimasukkan ke dalam takbir. Bagaimana caranya memasukkan? Mari silahkan ngaji juga. Saya juga mau ngaji. Mari juga saya ajak bapak-bapak ngaji. Yang jelas itu ketika Allahu Akbar, niat menyertai
takbir. Adapun niat yang tadi itu sebelumnya itu lafaznya juga ada, tapi yang paling menjadi populer di kalangan orang-orang ahli tasawuf itu adalah memasukkan niat ketika takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu para hadirin yang berbahagia, kita masuk ke salat dengan takbir Allah Akbar. Lain-lain variasinya, ada Allah Akbar, ada panjang Allah Akbar, ada yang sedang Allah Akbar selesai. Tergantung ngajinya. Saya tidak memberikan interpretasi atau pernyataan-pernyataan bahwa ini salah, ini benar, ini salah, bukan. Tapi mari kita sama-sama ngaji para hadirin yang berbahagia. Minimal pada saat takbir ini, karena disitulah sebetulnya awalnya kita sholat dan menghadap Allah. Kenapa? Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya juga orang-orang mukmin. Diawali dari mana mi'raj kita? Diawali dari takbir Allah Akbar. Para hadirin sidang pengajian Isra Mi'raj yang berbahagia, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa ketika kita menunaikan salat ada satu konsep yang harus kita pahami di sini. Terakhir, ada satu konsep adalah anta'budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Ini. Ketika kita salat, konsepnya ada dua Bapak Ibu. Anta'budallaha ka'annaka tara, beribadahlah, solatlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Ya, nang sudah kita hakikikan. Bagaimana kita mengingat Allah, melihat Allah, cuma dihakikikan dalam hakiki kita, dalam rohani kita disebutkan Allahu Akbar, kita ketemu dengan Allah. Yakinkan kita ketemu dengan Allah pada saat salat itu mengangkat takbir. Anta'budallah ka'annaka tara, engkau menyembah Allah, bertakbir seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa illam takun tara fa innakum yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan dirimu engkau juga dilihat Allah. Ini sederhana. Kalau tidak bisa kita melihat Allah, kita yakin saja Allah melihat kita. Konsepnya adalah takbir biasa, Allahu Akbar. Keyakinan kita mana? Keyakinan kita adalah kita betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah salat. Perkara nanti dalam perjalanan berikutnya kena ke aling-aling, kena kemana-mana, yang penting kita salat. Para hadirin sidang jamaah salat, sidang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang terakhir bahwa sekali lagi para hadirin, ini ada masjid, kemudian ada mushola, ada tempat-tempat sholat. Mari saya mengajak melalui hikmah terakhir dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, monggo silahkan kita ramaikan masjid, karena inilah oleh-oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini para hadirin yang berbahagia, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang senang kepada masjid, orang yang senang kepada mushola, pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ketika nanti kita digiring ke tempat yang luas padang mahsyar, yang panas menyengat, tidak ada satu yang menolong kita. Siapa yang menjadi kendaraan di antaranya? Salah satunya adalah masjid-masjid yang kita makmurkan. Orang yang tidak pernah hadir ke masjid, orang yang tidak pernah hadir ke masjid, memakmurkan masjid tetangga dekat lebih-lebih, maka pada saat kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka akan menyesal dan menyesal sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ada masjid di tetangganya, masjid menjadi tetangganya, mushola menjadi tetangganya, tapi di dunia dia cuma mendengarkan, bahkan lalai terhadap azan, dia tidak pernah masuk ke masjid, padahal dia tetangga masjid. Alamat orang-orang seperti nanti akan menyesal kehidupannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengusir dia dari sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak-bapak, apa artinya masjid sebesar ini? Apa masjid-masjid yang begitu mentereng megah kalau isinya tidak ada nonsen kehidupan kita? Tidak akan pernah barokah satu tempat, tidak akan pernah barokah satu keadaan manakala masjid ditinggalkan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Ini ibu, tolong bapak-bapak, masjid, hidupkan masjid ini, karena konsep dan fondasi kehidupan masyarakat muslim adalah kembali ke masjid. Rasulullah membangun masjid, semua yang Allah Rasulullah SAW konsepkan di situ, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang peperangan, tentang ekonomi, Rasulullah bahas di masjid.
Kita yang pada saat ini mentereng sudah masjidnya tidak pernah didatangi oleh siapapun, bahkan yang azan cuma orang tua yang jarangnya bungkuk-bungkuk ke masjid. Ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak pemuda-pemuda yang bagus suaranya, banyak orang-orang muda yang masih talentanya hebat kuat. Mari adzan, kumandangkan adzan. Mari bersama-sama masuk ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, bahwa ada dua orang yang mulia di dalam masjid. Pertama yang mulia dalam masjid adalah orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan ini bapak-bapak keutamaannya, orang yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ada di masjid ini adalah orang yang mengumandangkan azan. Ketika dia mengumandangkan azan Allahu Akbar, kemanapun suaranya pergi di bawah angin, maka pohon yang kering, pohon yang basah, dedaunan yang kering, dedaunan yang basah, kemudian dedaunan yang mati, pohon yang mati, semuanya mendoakan untuk orang-orang yang mengumandangkan azan. Didoakan Bapak, tidak sia-sia orang mengumandangkan azan itu. Didoakan, jangankan Allah yang tidak mendoakan, jangankan malaikat tidak mendoakan, pepohonan itu mendoakan buat orang-orang yang azan. Mulia orang-orang azan, para hadirin yang berbahagia. Sampai itu Sayyidina Bilal, Rasulullah pada saat Mi'raj, Rasulullah mengatakan, istaqatil jannah ya Bilal, istaqatil jannah. Aku mendengar suara terompahmu Bilal menuju masjid dan mengumandangkan azan. Bilal dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia seorang muadzin, pengumandang azan. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, orang yang dimuliakan oleh Allah dalam masjid adalah orang yang peduli terhadap kebersihan masjid. Ini orang yang peduli terhadap kebersihan masjid, inilah orang yang mulia kedua dalam masjid. Bukan ketua ta'mir, bukan sekretaris masjid, bukan ketua sekretaris masjid, bukan peserta masjid yang ngurus, bukan bendaharanya, apalagi bendahara jalan ke masjid, apalagi ketua ta'mir jalan ke masjid, apalagi pengurus masjid jalan ke masjid. Sudah jadi pengurus tapi tidak pernah ke masjid. Ini lawak, ini para hadirin yang berbahagia, betul-betul lawak kita. Kalau sudah diangkat jadi pengurus tapi tidak ke masjid, ini yang. Tapi kalau punya kesempatan, mari kita makmurkan masjid. Orang yang membersihkan masjid ini orang urutan yang kedua, para hadirin, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihormati dan dicintai oleh Allah adalah orang yang membersihkan masjid. Mari ibu-ibu di samping rumahnya bersih-bersih rumahnya, tengoklah masjid. Mungkin masjid kotor, mungkin masjid ada debunya, sapulah juga. Penting ini ibu, kita tidak paham sebetulnya. Tengok masjidnya, kita punya tetangga masjid, tengoklah masjid, tengoklah halamannya, sapulah dengan bersih. Tidak akan sia-sia pertemuan ibu-ibu yang berbahagia. Hadirin sidang jamaah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir, mudah-mudahan saya, kemudian para tokoh-tokoh kita di saat ini, guru-guru kita, semua orang Islam yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dibanyakkan rezekinya, dimapangkan rezekinya, dilonggarkan rezekinya, kemudian diberikan keberkahan hidup, senantiasa mendirikan salat, melaksanakan puasa dan melaksanakan seluruh kegiatan keagamaan yang Islami. Kemudian jangan lupa para hadirin yang berbahagia, ada madrasah, ada masjid, ada musalla, ada anak yatim. Kita yang kaya silakan sedekah, kita yang punya uang silakan sedekah, kita yang berkemampuan silakan sedekah, karena semua itu diperuntukkan untuk kita pribadi, bukan untuk Allah, bukan untuk masjid, tapi akan kita nikmati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, demikian apa yang saya sampaikan. Dari mana dari awal ada sesuatu yang keliru atau pembahasan yang sekiranya tidak berkenan di hati para hadirin yang berbahagia, secara pribadi sebagai orang yang tidak memiliki ilmu, Allah lah yang memiliki ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Saya juga minta sambungan doanya kepada para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini. Saya terus terang bapak-bapak dan ibu ingin berkumpul dengan masyarakat Sedulang Besar, ingin selalu menyertai teman-teman di Sedulang Besar, tapi apalah daya, karena saya juga punya tanggung jawab besar, punya tanggung jawab moral, baik itu terhadap keluarga saya, juga kepada agama saya. Terus terang saya juga ada kegiatan memelihara santri-santri di rumah.
meskipun levelnya itu sedikit, tetapi biar bagaimanapun itu adalah tanggung jawab saya. Makanya saya beberapa hari, beberapa bulan tidak ke Sadulang karena terus terang tidak ada yang mengawal santri di rumah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.